Shalom Bapak Saudara. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk mengucapkan selamat Paskah kepada jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Memang agak tidak lazim kalau kita mengucapkan selamat Paskah. Kita biasanya lebih umum untuk mengucapkan selamat Natal. Betul ya Bapak Saudara? Pada suasana Natal orang ingin saling bertemu, saling bersapa, saling mengucapkan ucapan selamat dan saling membalas ucapan selamat tersebut. Tetapi tidak demikian dengan Paskah. Karena memang kondisinya di negara kita atau di benua kita yang tidak lazim untuk mengucapkan selamat Paskah. Tetapi tahukah Bapak Saudara bahwa gereja-gereja di Eropa Timur sana mengucapkan selamat Paskah itu sesuatu hal yang umum, yang wajar, seperti kita mengucapkan selamat Natal kalau kita ada di negara kita atau di wilayah Asia. Mengapa kita perlu mengucapkan selamat Paskah? Karena ternyata Paskah itu adalah peristiwa yang paling menentukan hidup kita, Bapak Saudara. Coba bayangkan Bapak Saudara, kalau seandainya peristiwa Paskah itu tidak terjadi, apa gunanya kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Yesus sudah meninggal dan tidak bangkit kembali, maka doa kita menjadi sia-sia. Kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa gunanya kita membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan tidak berlaku. Tetapi untungnya Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa bedanya dengan para tokoh-tokoh yang berjasa atau para pahlawan yang gugur? Sehebat-hebatnya mereka memiliki ide-ide, tapi toh akhirnya mereka meninggal. Padahal yang kita perlukan adalah seorang pemimpin dan juru selamat yang hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, melalui Paskah ini, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ini, kita memiliki kepastian pengampunan dosa, kita memiliki kepastian iman, dan kita memiliki kepastian hidup, sebab Dia sudah bangkit. Paskah itu mengembirakan Bapak Saudara. Paskah itu sesuatu kemenangan bagi orang-orang percaya. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-57. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-57. Begini bunyi firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Saudara. Berarti melalui momen Paskah ini kita diajarkan untuk kita memiliki iman dalam kemenangan, karena Kristus sudah bangkit. Bangkit dari kematian. Ini adalah berita yang menggembirakan sekali Bapak Saudara. Ini merupakan berita yang membuat kita bersuka cita. Bersuka cita karena Yesus Kristus sudah bangkit. Saya akan bacakan Bapak Saudara 2 ayat yang nanti akan bersinanggungan atau saling berkaitan di dalam Roma. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya akan baca dalam Roma 14 ayat yang ke-9, dikatakan seperti ini. Sebab untuk itu
itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Saudara, dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan kematian anaknya, tetapi dalam Roma 14 ayat 9 dikatakan Kristus telah mati dan hidup kembali. Kebangkitan Kristus merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam dimensi, ruang, dan waktu sejarah manusia. Kebangkitan Kristus dicatat di dalam sejarah. Kebangkitan Kristus bukan hanya cerita atau dongeng-dongeng orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi kebangkitan Kristus adalah bukti nyata. Kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang sangat misterius, suatu peristiwa yang tidak terbayangkan, yang di luar batas-batas pemikiran kita sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata, atau firman Tuhan pernah berkata, berbahagialah kita yang tidak melihat tetapi kita percaya. Dan kita disebut orang-orang yang berbahagia karena kita percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Makna kebangkitan bukan saja membicarakan tentang teologi, Bapak Saudara, tetapi kebangkitan itu berbicara juga tentang fakta sejarah. Fakta bahwa tubuh Yesus tidak berada dalam kubur sebab ia telah bangkit. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Paulus menegaskan kembali hal-hal yang asasi, yang esensi, bagaimana kebangkitan Kristus mewujudkan suatu bagian yang pasti dari Injil. Kalau Bapak Saudara membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11, di sana berbicara tentang bagaimana kekuatan Injil. Dan bahwa kebangkitan Kristus itu juga mencakup kebangkitan orang Kristen yang telah mati. Bapak Saudara, kalau Kristus mati dan bangkit kembali, dia sekarang hidup, maka ini merupakan suatu berita yang menggembirakan bagi kita orang-orang percaya. Sebab ketika suatu saat kita nanti akan meninggal, ketika kita akan mati, Kristus yang hidup itu yang akan membangkitkan kita. Kristus yang hidup itu yang akan membawa kita untuk hidup bersama-sama dengan dia, karena dia menang atas kematian. Luar biasa, Bapak Saudara. Ini berita yang menggembirakan. Setidaknya Bapak Saudara, saya mencatat ada 4 saksi yang dicatat di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus itu benar-benar hidup. Setidaknya ada 4. Yang pertama, Alkitab mencatat bukti kebangkitan Kristus, ia menampakkan diri kepada Kefas dan ke-12 muridnya. Ini dicatat 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya akan membacakan buat Bapak Saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Saudara, Alkitab mencatat ada saksi hidup yang menyatakan bahwa Kristus benar-benar hidup. Dia mati dan bangkit kembali, yaitu melalui kesaksian Kefas dan ke-12 muridnya. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Kemudian yang kedua, dalam Markus 16 ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Yang kedua yang menjadi saksi kebangkitan Kristus yaitu Maria Magdalena. Udah 2 saksi, Saudara. Dan yang ketiga, dia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Wow, bukan 1, Bapak Saudara, 500. Ini dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
500 Bapak Saudara. Bukan 1, 2, 3, 20, 30, tidak. 500 orang. Kurang bukti apa lagi? Alkitab mencatat ada 500 orang yang telah melihat Yesus Kristus itu hidup dari kematian. Dan yang terakhir Bapak Saudara, yang disaksikan oleh Paulus sendiri. Kalau Bapak Saudara membaca dalam Kisah 9 ayat 1 sampai yang ke-9, bagaimana Paulus menceritakan kesaksian hidupnya dalam suatu perjalanan ke Damsyik, dalam suatu penglihatan. Di sana dia bertemu dengan Yesus Kristus. Bahkan Alkitab mencatat selama 3 hari Bapak Saudara. Saya akan membacakan buat Bapak Saudara Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ini adalah kesaksian daripada Paulus tentang kebangkitan Yesus Kristus. Paulus menyadari bahwa kebangkitan Kristus merupakan suatu fakta yang mempengaruhi seluruh hidupnya, bahkan seluruh pelayanannya. Semua ini juga menjadi bukti bahwa Kristus benar-benar bangkit dan menjadi dasar satu-satunya bagi kita orang percaya. Amin Bapak Saudara. Setelah kita melihat bukti-bukti bahwa kebangkitan Kristus, biarlah kita juga bisa memaknai tentang pesan Paskah pada siang hari ini. Apa yang harus kita perbuat ketika kita sudah melihat, menyaksikan bukti-bukti yang dicatat di Alkitab bahwa Yesus Kristus itu bangkit daripada orang mati? Hal-hal apa yang harus kita kerjakan setelah kita percaya kepada Yesus Kristus yang Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang Dia sudah bangkit dari kematian? Setidaknya ada 2 hal penting Bapak Saudara yang harus kita kerjakan sebagai bukti iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Yang pertama Bapak Saudara, hendaklah kita tetap setia beribadah. Hendaklah kita tetap setia beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam Matius 22 dikatakan bahwa Tuhan kita adalah bukan Tuhan orang mati. Dia adalah Tuhan yang orang hidup. Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika kita beribadah, itu adalah sebuah bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia hidup. Dikatakan seperti ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Saya baca ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Di sini dikatakan bahwa ketika kita beribadah dengan benar, maka memberikan suatu keuntungan yang besar. Lalu pertanyaannya, sekarang kita tidak bisa berkumpul beribadah bersama-sama di gedung gereja. Betul Bapak Saudara, faktanya demikian. Tetapi pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Sebab dalam Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan 2-3 orang berkumpul maka aku hadir. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah Bapak Saudara.
Justru ibadah itu penting sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebagai ungkapan rasa hormat kita, kekaguman kita kepada Allah kita yang hidup. Dia bukan Allahnya orang mati, tetapi dia adalah Allahnya orang hidup. Ibadah itu juga menolong kita, Bapak Saudara, agar supaya kerohanian kita tidak kering. Kerohanian kita tetap berkobar-kobar, memiliki semangat walaupun keadaan seperti ini tidak membatasi kita untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka roh kita pun akan disegarkan oleh Tuhan. Supaya kita juga memiliki kemenangan untuk menghadapi situasi yang sekarang kita alami, saudara. Dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti halnya Kristus menang atas maut, hendaknya kita juga menang atas keadaan yang sekarang sedang kita alami. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kemenangan kepada kita. Sekarang kalaupun kita punya apa-apa, Bapak Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya dibatasi. Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak dibatasi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, pesan Paskah pada siang hari ini, yang pertama, jangan kita meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Kita harus setia beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Hal yang bisa kita lakukan dengan keadaan seperti ini, justru kita memiliki banyak waktu untuk beribadah bersama dengan keluarga. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui keluarga kita. Kita melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membuat semakin kita intim dengan Tuhan. Itu cara kita memaknai ibadah pada situasi yang sekarang ini. Memiliki waktu luang untuk berdoa bersama-sama, mungkin membaca firman bersama-sama, mungkin mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang membangun iman kita, membaca buku dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah ketika kita beribadah bersama dengan keluarga. Jadi walaupun keadaan tidak memungkinkan kita beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi kita masih bersama-sama memiliki spirit yang sama, yaitu kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin, Bapak Saudara. Hal yang kedua, yang terakhir, makna atau pesan Paskah pada siang hari ini adalah kita diajar Tuhan untuk memiliki kemenangan mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Cara berpikir orang-orang percaya harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan adalah kita tetap berdoa dan tetap menjaga pikiran kita agar kita tidak dipengaruhi oleh keadaan ini. Nasihat firman Tuhan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Walaupun tidak mudah memang, tetapi menurut saya ini adalah sesuatu hal yang paling tepat yang harus kita lakukan. Dibanding dengan kita bersungut-sungut atau mengutuki keadaan. Pertanyaannya, apakah ketika kita bersungut-sungut atau mengutuki keadaan yang sekarang ini ada, yang sedang kita alami, akan bisa mengubah keadaan itu? Tidak bisa. Mengucap syukur. Jangan sampai dengan keadaan seperti ini kita justru berdosa di hadapan Tuhan karena kita bersungut-sungut. Tetapi kita membangun rohani kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab ketika kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Tuhan Allah itu memimpin hidup kita. Justru ketika kita mengucap syukur, kita mendapatkan semangat baru yang datangnya daripada Tuhan dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saat ini adalah saat kita belajar praktek untuk mengucap syukur, Bapak Saudara. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7,
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Bapak Saudara, dengan mengucap syukur di sini dikatakan kita belajar untuk kita bisa menjadi teladan iman bagi orang lain. Menolong orang lain supaya mereka juga mengucap syukur. Mempengaruhi orang lain untuk mereka juga mengucap syukur. Biarlah ucapan syukur itu keluar dari mulut kita, serta melalui tindakan kita yang nyata, yang mencerminkan kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan. Melalui ucapan syukur yang tulus, kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Saya atas nama gereja mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Saudara, baik dana, doa, ataupun tenaga, sehingga beberapa waktu yang lalu kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan makanan. Ini adalah salah satu bentuk ucapan syukur yang nyata, Bapak Saudara. Karena ucapan syukur bukan hanya keluar dari mulut saja, tetapi juga harus diaplikasikan dengan tindakan. Ucapan syukur bahwa Allah tetap memelihara hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Seperti Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, maka Dia pun mampu untuk membangkitkan kita dari kematian. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur juga membuat seseorang lebih mampu mengatasi stres. Kalau ditanya, siapa hari-hari ini yang tidak stres? Semua orang mengalami, tetapi ketika kita mengucap syukur, maka kita bisa mengolah stres itu menjadi sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ada satu lagi manfaat daripada mengucap syukur, kita bisa tidur nyenyak. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang berkuasa. Pemeliharaan Tuhan yang memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan yang dimana kita percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Akhirnya Bapak Saudara, pada siang hari ini ada dua hal penting yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Saudara melalui pesan Paskah kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan, karena Dia menang atas kematian dan kehidupannya akan membangkitkan kita ketika kita kelak meninggal dunia. Dan yang kedua, kita juga diajar untuk mengucap syukur dalam keadaan yang seperti ini. Karena dengan ucapan syukur, kita juga bisa menolong orang. Kita juga bisa mempraktekkan iman percaya kita. Sehingga iman kita menjadi nyata. Sehingga makna Paskah kita pada siang hari ini menjadi hidup. Pesan Paskah bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang indah, tetapi pesan Paskah itu adalah sesuatu yang bisa kita realisasikan, yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Saudara, dan kiranya renungan ini menjadi kekuatan buat Bapak Saudara untuk kita tetap percaya, kita tetap bersekutu dengan Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dalam keadaan apapun juga, percayalah Tuhan itu baik. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, orang-orang percaya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menjamah setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami terus berharap kepada Engkau untuk bisa melewati masa-masa yang sekarang ini. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya berikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, agar bangsa ini, pemerintahan ini Tuhan, bisa cepat melalui masa-masa yang sekarang sedang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, agar mereka juga tetap memiliki iman di dalam Engkau, agar mereka tetap berharap kepada Engkau. Mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi mereka semakin berharap kepada Engkau Bapa. Tuhan memberkati mereka yang saat ini sedang berkesusahan, mereka yang tidak bisa makan. Tuhan kiranya memberkati, biarlah Kau yang ikut campur tangan menggerakkan orang-orang untuk bisa menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Akhirnya kami serahkan setiap kehidupan kami jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya pelihara kami agar setiap kami jemaat-Mu Tuhan tetap dalam keadaan sehat dan bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.